begitu? Saya nggak yakin ini tidak ada di agendanya Pak SBY sebagai tuan rumah. Kalau misalnya Menteri Pertahanan atau Ketua Umum Partai Demokrat dalam hal ini Prabowo Subianto ingin berkunjung menemui beliau. Tapi tadi ada makanan pada saat Anies berkunjung. Ada makanan. Dan ada hidangan, ada penyambutan. Nah, kalau walaupun pasti dihidangkan lah ya makanan minuman ya. Ini memang sengaja tidak disiapkan karena memang bukan juga yang saya dukung kan, begitu maksudnya. Jauh. Saya kira Prabowo Subianto dan SBY ini tidak ada yang bisa membantah. Ini adalah sahabat lama, tapi pada saat yang bersamaan penuh dengan rivalitas. Sahabat lama tapi penuh. Iya, ini tidak ada yang bisa dibantah ya. 2019 yang lalu misalnya, Demokrat sangat kecewa ketika Prabowo jauh lebih memilih Sandiaga Uno untuk menjadi pasangan maju Pilpres ketimbang AHY yang jauh-jauh hari memang disorongkan untuk bisa menjadi pendamping Prabowo. Bahkan saat itu Andi Arief begitu keras memberikan satu statement. Prabowo itu adalah Jenderal Kardus, lebih mementingkan logistik ketimbang perjuangan. Luka itu nggak selesai sampai sekarang. Bahkan SBY saat itu ketika sudah dijadwalkan bertemu dengan Prabowo itu ditolak di Kuningan. Itu satu-satunya ingatan yang sampai sekarang nggak selesai. Jadi sekalipun ada pertemuan di Pacitan kemarin, suasananya suasana yang bagi saya bukan halal bihalal. Ini Lebih kayak ke? apel siaga sebenarnya. Apel siaga agak kaku, tegang gitu ya. Meski tata interior di dalamnya itu didesain cukup Ya itu interview, interogasi. apik. Memang begitu. Ada kesan di situ keseriusan yang tidak bisa dibantah. Bicaranya pun gak rileks, tidak bicara dari hati ke hati. Gesturnya menunjukkan ada jarak yang tidak memungkinkan mereka langsung begitu akrab sebelum ada pembicaraan-pembicaraan yang menyelesaikan persoalan itu. Saya yakin mereka bicara tentang Pilpres. Kalau hanya bicara tentang Yakin ya? Hakul yakin, sekalipun AHY nggak ngerti gitu. Kalau hanya sebatas halal bihalal, anjang sana, kemudian ini ada nuansa romantisme masa lalu, bisa video call dan Zoom, selesai urusan. Sampai harus nyamperin ke Pacitan begitu Ini ya. Menhan jauh-jauh datang ke Pacitan, kampung halamannya SBY. Pasti ada sesuatu yang spesial. Apa? Prabowo ingin memantapkan langkahnya untuk maju di 2024. Ini kan kita tidak bisa melepaskan konteks politik sebelumnya, di mana Prabowo setelah PDIP mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres, sangat kelihatan begitu aktif dan agresif menemui sejumlah figur-figur penting. Ketemu Abu Rizal Bakri, Pak ketemu JK. Yusuf Kalla, ketemu Airlangga Hartarto dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertemuan dengan SBY ini semakin menebalkan bahwa Prabowo di 2024 Akan 100% akan maju di 2000. Terlepas dari apapun konfigurasi politik yang berkembang, tapi minimal ini adalah komunikasi politik awal yang paling memungkinkan sebagai lobby mengajak Demokrat menjadi bagian koalisi yang sudah dibentuk oleh DPR. Walau sudah mengkultuskan dan berkumpul bersama dengan PKS yang juga melaksanakan milad kemarin di Istora Senayan. Ya nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Karena Demokrat ini adalah partai politik lama yang sudah memenangkan pertarungan politik 2 kali. Ya, ada SBY di situ. Masuk dalam koalisi perubahan, kalau tidak ada yang menguntungkan bagi AHY dan Demokrat, bukan tidak mungkin. Godaan-godaan yang datang itu silih berganti membuat iman politik AHY secara perlahan goyang. Coba bisa dibayangkan. Ya, Muhaimin datang, Airlangga Hartarto datang, ini Prabowo datang. Bukan tidak mungkin tawaran-tawarannya itu jauh lebih menggiurkan mungkin ya, ketimbang yang ditawarkan oleh poros perubahan. Meskipun 2019 memilih juga dari kader partainya ketimbang AHY pada saat itu. Betul, itu yang saya kira bahwa politik kita the end of the day-nya akan melihat dan bagaimana menyelamatkan elit-elit mereka untuk bisa bertanding. Kalau Prabowo datang memberikan sesuatu yang jauh lebih menggiurkan, bukan tidak mungkin Demokrat itu ya, iman politiknya goyang-goyang. Kan kita tidak pernah tahu. Tapi kalau dari Mas Adi nanti mungkin boleh disambung di segmen berikutnya ya. Apakah ini juga bisa tersirat begitu ya bahwa mungkin jangan-jangan nantinya Demokrat yang ke Prabowo begitu atau Gerindra yang ditarik ke koalisi perubahan gitu ya Mas Adi ya. Boleh dicermati nanti ya seperti apa ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.